Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan apa yang kita miliki untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat yang telah Kau berikan dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk kembali lagi bersekutu, beribadah bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau tutup bungkus hidup kami saat ini dengan baik. Kuasa darah-Mu Tuhan sungguh memberikan kebebasan dalam setiap hidup kami, memberikan kemenangan ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah Allah yang hidup, Kaulah Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah dan rangkaian acara pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kau yang akan menuntun setiap acara ini di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau ada dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu. Dan kami percayakan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan kemuliaan hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kuasa darah Tuhan memberikan kita kebebasan, memberikan kita kemenangan. Kita hidup saat ini karena Tuhan telah berkorban. Dan kini tiba saatnya kita berterima kasih dan bersyukur atas setiap hal yang Tuhan telah berikan dalam setiap hidup kita semuanya. Haleluya, haleluya. Kasih-Nya Tuhan sungguh luar biasa. Kasih-Nya Tuhan sungguh besar dalam setiap hidup kami. Amin. Ku bebas
oleh darah-Mu Tuhan, Kau telah ditebus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mari saudara kita bangkit berdiri, sembah Yesus, naikkan ucapan syukur-Mu, karena hanya Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu, karena Yesus sungguh baik hadirat kami, karena kasih-Nya sungguh besar. Benar Tuhan, kuasa-Mu di Kalvari, karena oleh kuasa-Mu, darah-Mu Tuhan yang tercurah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ingin lebih-lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan pada saatnya nanti Tuhan, Kau akan berikan berkat yang luar biasa lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih aku sorak-sorai di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita puji Dia. Rayakan sebab Yesus adalah Allah yang layak kita puji dan kita sembah.
Dialah Allah yang layak kita puji. Glory bagi nama-Mu Tuhan. We give you glory, We give you honor, we give you praise for all that you are. we give you glory, we give you honor, We give you praise, Hallelujah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Hallelujah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you Terima kasih ya Bapak. Saat ini mari kita mendengarkan apa yang Tuhan akan sampaikan dalam setiap hidup kita semua saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, sungguh besar Engkau ya Tuhan. Sungguh mulianya Engkau ya Bapak. Karena hanya kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami ada. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Apapun yang telah terjadi, apapun yang telah kami alami semuanya, Kau ada dalam hidup kami ya Bapa. Kami kuat saat ini. Kami punya semangat saat ini. Karena hanya Engkau lah satu-satunya Allah penolong kami. Kau yang memberi kekuatan dalam sehidup kami Tuhan. Banyak hal yang Tuhan telah berbuat, banyak hal yang Tuhan telah lakukan. Semuanya sungguh merupakan sesuatu yang berharga dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan apa yang Kau akan sampaikan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan apapun yang terjadi, kami serahkan juga semuanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu bersama kami karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Banyak hal yang Kau perbuat dalam setiap hidup kami, kami serahkan di dalam nama-Mu saja Tuhan.
penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sungguh luar biasa ya Bapa. Katakan, oh katakan. Dengan segala keberadaan kami, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Segala keberadaan kami tidak butuh untuk kami ada di atas puncak gunung kemenangan untuk kami bersyukur. Tapi saat ini juga Tuhan, justru mungkin ada di antara kami, mungkin ada yang sedang mengalami banyak sekali tantangan demi tantangan. Mungkin ada yang sedang letih lesu, mungkin ada penuh dengan kesesakan. Tapi kami mengambil waktu Tuhan, kami membawa pujian kami, bawa penyembahan kami yang terdalam kepada Engkau. Kami mengatakan Engkau tetap baik Tuhan. Engkau tidak pernah berubah. Keadaan kami boleh berubah, kesehatan kami boleh berubah, keluarga kami boleh berubah, keuangan kami mungkin boleh berubah, kondisi kami mungkin boleh berubah. Tapi Engkau tetap sama. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami, Allah yang setia, yang lebih dari cukup bagi kami. Izinkan kami Tuhan, tengah waktu ini Tuhan, bisa mengambil nafas dan boleh katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa masih ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir tengah-tengah kami Tuhan, saat kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berfirman dengan bebas, beracara dengan bebas. We acknowledge your presence. Kami akui, kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu, hal yang tidak pernah meninggalkan kami. Lakukan hal-hal yang hanya Engkau bisa kerjakan dalam kehidupan kami. We surrender all, we submit to you. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan untuk boleh hadir di setiap rumah tangga, keluarga yang ada
melalui channel YouTube melalui gereja tempat ini. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan. Sungguh indah untuk boleh mengundang hadirat Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan bahkan boleh beracara dengan bebas yang dinamakan surga di dalam dunia gitu ya, bahwa hadirat Tuhan ada, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini nanti saat saudara Bapak Ibu semua menonton, saatnya banyak di Amerika bahkan di dunia mengadakan Happy Mother's Day gitu ya. Jadi izinkan saya mengucapkan syukur juga, terima kasih, penghargaan, apresiasi kepada para ibu, Happy Mother's Day gitu ya. Tema yang saya mau berikan, saya beri judul Reset. Nggak tahu bagaimana nanti keadaan Bapak Ibu saat mendengarkan firman ini, tapi saya percaya 4-5 bulan kita masuk di 2021 banyak yang tergoncangkan. Bahkan 13-14 bulan terakhir ini semenjak pandemi banyak yang tergoyahkan gitu ya. Banyak bisnis-bisnis yang susah, banyak kesehatan yang terganggu. Ada teman-teman saya yang koma, hampir meninggal gitu ya gara-gara COVID. Ada teman-teman saya juga yang bahkan diizinkan untuk kembali ke Bapa melalui COVID. Banyak yang recover, banyak yang sembuh total, banyak yang sakit tapi nggak kenapa-napa. Banyak hal yang terjadi dan tiba-tiba kata-kata ini keluar gitu ya saat saya merenungkan kondisi di mana kita berada. Reset, dunia yang kita hidupi dunia yang penuh ketidakpastian, dan karena kita hidup masih tanpa kesempurnaan, imperfect world, dunia yang tidak sempurna, penuh dengan orang-orang keadaan yang tidak sempurna. Maka dari itu pasti banyak flaws, banyak kesalahan-kesalahan, banyak gangguan, banyak glitches, gitu, banyak goncangan demi goncangan. Kalau dilihat di screen nanti ada gitu di slide kedua, mungkin kalau yang pakai PC gitu ya, ada seringkali dapat message seperti ini, error gitu ya, nggak bisa dijalankan. Kalau kita pakai iPhone atau Mac, iOS, next screen-nya suka ada dunia berputar gitu ya, kesannya seperti ini. Kosong gitu, nganggur, nggak bisa ngapa-ngapain, just hang, nyangkut, bahasa nggak enaknya gitu ya. Atau kalau pakai mobil di slide berikutnya ini, slide keempat dari slide saya, ini pesan di mobil, ini mobil belum lama, mobil masih baru 1-2 tahun, tiba-tiba suka ada pesan seperti ini gitu ya, nggak bisa dikunci, nggak bisa dibuka, cannot be locked, cannot be unlocked, nggak bisa di starter, dan hanya Tuhan yang tahu mesti diapain. Mungkin pernah ya kejadian seperti itu, atau bahkan yang suka meeting, Zoom, online segala macam itu suka gitu namanya hang gitu. Kelihatannya mulutnya tapi udah freeze. Karena koneksinya terganggu. Kita hidup di dunia tidak sempurna, hal-hal seperti ini jadi makanan kita sehari-hari gitu ya. Tantangan demi tantangan. Dan bagaimana menyikapi tantangan kita, bagaimana merespon itu penting sekali. Kalau saya nggak salah ingat, tahun lalu terakhir saya ada tempat ini, itu yang saya bawakan itu tentang tantangan, itu goncangan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Dan teman saya awal tahun ini di slide berikutnya ya bisa nulis seperti ini di postingannya dia. Pertama saya baca agak keki gitu, agak kesel karena saya rasa sombong sekali nih orang gitu. Ngomongnya seperti akhirnya tahun ini pertama kali tahun baru nggak keluar negeri. Cuma elah gaya bener gitu ya. Saya pikir ini orang kaya sih mungkin gitu ya, tiap tahun keluar negeri jalan-jalan. Terus dia bilang karena COVID, ya orang takut penerbangan nggak ada. Begitu saya baca di bawahnya baru saya sadar bahwa orang ini belajar untuk menerima kenyataan, belajar untuk bisa tersenyum di tengah tantangan yang dapat. Karena kan biasanya karena nggak punya uang. Kalau orang sudah bisa mengakui keberadaannya, menerima apa adanya, dan bahkan mungkin bisa tersenyum dan tertawa akan kekurangan dan kesalahan yang kita buat, saya rasa kita sedang bertumbuh di posisi seperti itu. Karena banyak seringkali kita nggak mau mengakui keberadaan kita. Kalau ditanya, apa kabar? Hai, apa kabar? Wah, jawaban Kristennya semua keluar. Haleluya, shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya benar. Tapi yang saya tanya bukan saya nanya Tuhan Yesus baik, saya nanya kamunya gimana? How are you doing? Banyak dari kita coba untuk bersembunyi di balik banyak sekali kata-kata klise dari kekristenan. Oh, saya mau profetik dong, saya mau bernubuat, saya mau katakan kata-kata iman bahwa segala keadaan semua baik. Iya, saya ngerti semua itu, tapi nggak ada salahnya. It doesn't replace the state, the condition where we are in. Nggak bisa mengganti, mengubah keberadaan di mana kita sebenarnya apa adanya. Yuk kita terima keadaan kita apa adanya. Di hari Ibu ini saya diingatkan ayat ini, Amsal 31 ayat 25, next slide. Ada kata
hope, pengharapan. Dikatakan bahasa Indonesia masa kini ia berwibawa. Ini cerita tentang Proverbs 31 woman, banyak yang ngomong. Banyak pasalnya langsung dikatakan semua buat wanita gitu. Saya rasa baik untuk setiap orang percaya juga boleh mengimani hal seperti ini. Ia berwibawa dan dihormati dan tidak khawatir tentang hari nanti. Bahasa Indonesia masa kini. Saya suka dalam bahasa Inggris Amplified Version-nya. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. And she smiles at the future, knowing that she and her family are prepared. Gak ada yang bisa tahu hari depan seperti apa. Tapi satu hal yang bisa kita pegang, kita tahu siapa yang memegang hari depan. Makanya di next slide-nya saya bilang, hope has a name. Pengharapan itu punya nama. Kalau sudah berharapan sama manusia, seringkali kecewakan. Bahkan sama pendeta, banyak yang mengecewakan. Sama orang siapapun, karena kami masih tidak sempurna. Harapan kita hendaknya layaknya hanya ada pada satu pribadi yang bernama Yesus. Karena Ibrani 6 ayat 19 bahasa Indonesia masa kini menulis seperti ini. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan, mengarungi lautan kehidupan yang tidak tahu seperti apa nanti. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Gak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya akan bahasanya back to normal. Semuanya akan oke. Kapan kita bisa lepas dari masker? Gak ada yang tahu. Kapan kita bisa lepas dari COVID? Gak ada yang tahu. Belum selesai, varian yang baru sudah keluar. Mutasi yang baru sudah. Makin takut. Kapan ekonomi bisa pulih? Gak ada yang tahu. Tapi satu hal yang bisa kita pegang, ada Yesus yang tahu hari depan. Berpeganglah pada Yesus, bukan pada kekayaan, bukan pada kekuatan, bukan kepada siapapun yang lain. Hanya Yesus pegangan yang bisa kita andalkan. Di slide berikutnya, ini foto saya. Tahun lalu 2019 saya diizinkan 3 kali, saya sudah cerita sebelumnya, sudah kesaksian sebelumnya masuk. Dan saat saya masuk, saya disadarkan bahwa setiap kita gak ada yang terkecuali, gak ada yang kebal untuk menjamin saya gak akan sakit, saya gak akan injured, saya gak akan terluka, saya gak akan bisa disakiti. Baik itu penyakit secara jasmani, baik itu kekesalan secara emosi, baik itu mungkin juga hubungan secara keluarga, baik itu juga secara kerohanian kita sama Tuhan, baik itu juga keuangan kita. Gak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan sehat senantiasa. Ada waktunya kita diizinkan untuk mengalami kesakitan. Bahkan kalau saya dengar kita baca firman Tuhan, banyak hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak yang kita sering baca setiap kali kita baca firman Tuhan, banyak mereka juga mengalami kesakitan. Yang hidup sampai saat ini banyak hamba Tuhan dipakai luar biasa, punya penyakit demi penyakit yang mereka mesti deal. Gak ada salahnya dengan hal itu. Bahkan kalau kita boleh jujur, Roma 3 yang mengatakan seperti ini, semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Ini penyakit rohani atau kematian kerohanian yang dialami semua orang. Karena pada awalnya sendiri pun kita sudah distorted, kita sudah bingung apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk, definisinya tidak alkitabiah secara natural. Maka dari itu kenapa kita penting untuk mengenal Yesus, supaya kita bisa di-reset. Kalau bahasa kamera, recalibrate, diluruskan kembali titik. Sehingga kalau kita pakai HP, kita pencet di titik ini, titiknya kepencet, bukan di titik yang pojok sana. Sehingga saat kita hidup, jalannya benar. Kalau pakai GPS, kita sedang ada di lokasi A, kita benar ada di lokasi A. Kita nggak ada di lokasi B. Suka seperti ini, kalau Grab atau Gojek, kita kirim itu ternyata lokasinya masih nyangkut di lokasi sebelumnya. Begitu udah sempat pesan klik order, kita lupa, aduh itu kan tadi di rumahnya si Ono. Ya udahlah, bagi berkat buat si Ono gitu. Karena titiknya tidak tepat. Nah, riset ini mengembalikan kepada titik yang tepat. Yuk kita sadar bahwa semua dari kita jauh dari apa yang namanya baik. Kita butuh Tuhan. Kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan, kita butuh. Bahkan di Kolose 3:25 bahasa Indonesia masa kini berbicara seperti ini, siapapun yang berbuat salah akan menanggung kesalahan-kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. For every fault, for every mistake that we make, setiap kesalahan kita perbuat,
ada resikonya. Tapi bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang maha pengasih, yang penuh dengan kasih anugerah. Makanya saya tulis di last slide saya, yet keep in mind it's not the end of the world. Bukan akhir dari segala-galanya saat kita terluka, saat kita sakit, atau bahkan saat kita jatuh. Karena justru di poin itu kita sadar bahwa kita tidak sempurna dan kita butuh Allah yang sempurna untuk menolong, menyelamatkan, bahkan menghidupkan kita kembali. Di hari-hari seperti ini, slide berikutnya, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang membangkitkan setiap kita. Sadar bahwa hanya karena kita sehat, belum tentu yang lain semua sehat. Saya tulis ini, everyone is injured, some are fatal and obvious, while some are hidden. Hampir setiap orang, setiap siapapun yang kita jumpai, terluka, tersakiti, kadarnya bermacam-macam. Beberapa dalam keadaan yang fatal dan nyata. Bisa dilihat, stres, depresi, mukanya kelihatan. Kalau orang sakit nggak bisa bohong ya, dari mata, dari semua kelihatan sakit. Mungkin pale, mungkin pucat gitu ya, kelihatan semuanya. Kelihatan nggak bisa bohong. Tapi ada beberapa orang yang bisa memendam dan nggak kelihatan. Kalau di gambar seperti ini kelihatan ya, udah langsung lusuh, lesu, dan berbeban berat, kelihatan sekali. Nggak ada salahnya menerima dan mengakui keadaan. Tapi sadar bahwa setiap kita nggak terlepas siapapun. Mungkin yang kelihatan bahkan ini online-nya setiap hari lu, ikut doa setiap hari lu, selalu baca Alkitab setiap hari. Tidak terlepas, mereka pun bisa dan bahkan mungkin sedang terluka atau tersakiti. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang simple, yang tidak membutuhkan doctor of theology, nggak membutuhkan orang yang sudah naik turun bolak-balik ke atas puncak gunung Tuhan gitu ya, atau sudah 13 kali naik pendeta gitu ya, ke Israel gitu. Nggak perlu gitu. Setiap orang bisa, yang punya koneksi dengan Tuhan, menanyakan hal yang simpel. Menurut saya hatinya Tuhan bisa mengalir. Pertanyaan berikutnya saya tanyakan, how are you doing and how am I doing? Gimana kabarnya? Bagaimana keadaan kita saat ini? Saat semua orang nggak ada, saat semua layar sudah nggak ada, hanya kita sendiri mungkin di kamar mandi, ada kaca rias, saat kita gosok gigi, saat kita melihat diri kita sendiri, nanya sama diri kita, Anto, kamu gimana kabarnya? Ambil waktu itu untuk bisa refleksi hidup kita. Gimana sih kabar kita? Ini berikutnya 4R yang saya akan bahas dari poin ini. Kita akan coba belajar untuk reflect, kita akan coba belajar untuk realize, recover, and restore. Yang pertama, self-reflections. Saat kita bertanya, apa kabar? Gimana kabarnya keadaan kita? Kita coba belajar mengenali diri kita. Aware akan keadaan kita. Kita di mana? Karena seringkali susah kita bisa ada di masa depan atau di titik yang akan kita tuju tanpa kita tahu keadaan kita di mana. Itu progres kehidupan. Kita belajar kita dari mana dan kita sedang ada di mana sehingga kita bisa pergi ke tempat di mana kita akan tuju. Kalau enggak, repot sekali untuk kita jalan. Ini teman saya ngepost di social medianya, di Instagram, Live and Learn. Dikatakan seperti ada Profesor V.N. Parthiban dari India memiliki 145 gelar akademis. Pada usianya ke-55 tahun, ia mengajar lebih dari 100 mata kuliah di berbagai universitas di Chennai. Menurutnya belajar itu menyenangkan walaupun bukannya tanpa tantangan, karena ia pernah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan gelar pertamanya dan pernah mengalami fobia matematika. Nggak perlu mesti punya gelar 145 untuk bisa belajar. Tapi kita bisa belajar dari orang yang punya gelar 145. Beberapa pertanyaan self-reflections untuk mengenali diri kita yang saya rasa baik untuk bisa kita kunyah bersama-sama. Yang pertama, apa pelajaran yang paling berharga bagi kita di tahun ini? Mungkin di 5 bulan terakhir 2021, mungkin di 14 bulan terakhir semenjak pandemi ini menghinggapi dunia kita ini. Apa sih pelajaran paling berharga? Apa yang kita pelajari tentang diri sendiri? Sudahkah kita mengenal diri kita lebih baik lagi? Sehingga kita terlalu sibuk komenin orang lain, ngeliatin orang lain sampai kita lupa bahwa ada coreng sedikit di muka kita. Yuk, sebelum kita melihat fokus sama orang lain terlalu banyak, coba kenali diri kita, bahwa diri kita pun masih banyak keadaan dan kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi. Butuh anugerah Tuhan bagi hidup kita juga. Yang ketiga, dalam bidang kehidupan apa kita mengalami kemajuan yang paling berarti?
Saya berdoa ada progres yang sudah kita alami, paling nggak sejauh ini 5 bulan terakhir, 14 bulan terakhir ada kemajuan. Mungkin kita yang satunya menurun tapi yang lainnya meningkat. Coba kita acknowledge, kita pelajari, kita kenali hal-hal tersebut. Kebiasaan baik apa yang kita mulai tahun ini. Saat saya ngomong sama teman-teman, banyak yang berkata karena pandemi ini punya waktu lebih lagi, mereka kembali belajar untuk setia baca firman. Kalau menurut saya gara-gara pandemi kita kembali berhubungan sama Tuhan, saya rasa itu lebih dari cukup. Hal yang luar biasa, dan saya berdoa nggak diperlukan pandemi lagi untuk kita kembali untuk sadar keperluan kita akan Tuhan. Mudah-mudahan dalam kesenangan kita, dalam kesuksesan kita pun kita sadar bahwa kita tetap butuh Tuhan dan bangun hubungan Tuhan. Jangan cuma mendatangi Tuhan saat kita butuh atau saat kita susah, tapi coba rayakan kemenangan, kesuksesan, kesenangan kita bersama dengan Tuhan. Indah sekali juga. Yang kelima, apa buku atau film favorit kita selama ini? Apa yang kita bisa belajar darinya? Apa perubahan dalam pandangan atau pemikiran kita tahu nih? Progres dalam cara pandang, kepercayaan kita. Ya, kita sudah Kristen 50-60 tahun. Sudahkah kita bertumbuh dalam iman pengenalan kita akan Tuhan? Yang tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya adalah Tuhan Yesus, karena Dia sempurna. Tapi kita masih gak sempurna. Saya berdoa kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita diubahkan, sehingga ada pandangannya. Oh iya ya, aku pikir dulu gak boleh, aku pikir dulu salah, oh ternyata benar. To be more like Christ katanya. Berarti ada yang progresif, ada yang berkembang, ada yang berubah. Dan saya berdoa buat kehidupan setiap kita, itu yang kita bisa lihat bahwa ada perkembangan-perkembangan. Yang ketujuh, siapa orang yang paling berperan dalam hidup kita belakangan ini yang kita mungkin belum pernah ucapkan terima kasih. Gak butuh ngerti ayat, gak butuh pakai ayat, gak butuh gimana, cuma ngomong secara pure. Makanya tadi di awal penyembahan saja yuk ucapkan terima kasih Tuhan. Seringkali hal-hal yang simple ini kita abaikan. Padahal hal-hal yang sederhana ini yang akan mengubah dari good untuk bisa jadi the best. Dari yang baik dan biasa-biasa saja menjadi yang lebih baik atau bahkan yang terbaik. Adalah saat kita fokus sama hal-hal kecil yang sederhana yang kita lakukan dengan luar biasa. Yang kedelapan, apa tujuan yang berhasil kita capai? Nyambung ke yang kesembilan, apa tujuan yang belum berhasil kita capai? Goals, resolusi kita yang belum kita capai, yuk kita sadari. Yang ke-10 akhirnya, coba rangkum semuanya, satu kata positif yang mengena dalam kehidupan kita 5 bulan terakhir ini, mungkin 14 bulan terakhir ini, satu kata positif. Kehidupan saya kata sehat, nggak cuma secara jasmani, tapi saya berdoa juga buat secara rohani, hubungan kita sama Tuhan, hubungan mental kita, hubungan kita sama sesama sehat. Hargai kesehatan yang Tuhan beri, karena ini tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Next slide berkata seperti ini, belajar dari masa lalu, berdamai dengan masa kini sehingga kita bisa menggapai masa depan. Sadari bahwa jalan-jalan yang sulit, difficult roads, often lead to beautiful destinations. Jalan-jalan yang sulit seringkali membawa kita pada titik yang indah, yang luar biasa. Khalil Gibran mengatakan orang tidak akan meraih fajar tanpa melalui perjalanan malam. Jangan takut sama kegelapan, jangan takut sama kesusahan, karena di balik semua itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Toh anyway, kita jalan sama Tuhan yang tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu yang berubah segala sesuatunya. Ada Yesus, semuanya jadi indah. Seorang gembala di New York mengatakan seperti ini. Berabad-abad orang memuji manfaat daripada self-reflections atau pemeriksaan penyadaran diri. Sokrates mengatakan bahwa kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. The unexamined life is not worth living. Santo Agustinus mengatakan seperti ini, ya Tuhan, biarlah saya mengenal diri saya sendiri. Izinkan aku untuk mengenalmu. Let me know myself. Let me know you. Mengenali diri kita, identitas, mengenali pencipta kita. Itu yang membawa terobosan kemerdekaan besar. Ice Cube bahkan sampai rapper mengatakan, you better check yourself before you wreck yourself. Cek diri kita, kenali diri kita, periksa diri kita sebelum akhirnya nanti kita bisa menghancurkan banyak orang yang nggak tahu siapa dia, akan berbahaya sekali. Nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi buat orang-orang yang sekitarnya. Kenali diri kita, kekuatan kita, kelemahan kita, keberadaan kita. Setelah kita kenal, RE yang kedua adalah kita sadar, realizing, menyadari.
is berbicara tentang admitting, acknowledging, accepting our current condition, menyadari, mengakui dan bahkan menerima keadaan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dalam bahasa Inggris sehari-hari mengatakan, if we claim that we are free of sin, we are only fooling ourselves. A claim like that is an errant nonsense. Kalau kita berkata, bahasa Indonesia masa kininya, bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak berada dalam diri kita. Hanya karena mungkin kita pakai jubah hari Minggu, kita sudah pelayanan puluhan tahun, terus kita anggap kita nggak bisa berdosa, bahkan tidak berdosa lagi. Saya rasa itu berbahaya sekali, gitu ya. Itu masalah yang besar. Makanya next slide, Zig Ziglar mengatakan seperti ini. Langkah pertama dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah untuk menyadari bahwa masalah itu ada. Kita tidak bisa benahi, kita tidak bisa rapihin, kita nggak bisa fix apa yang kita nggak sadar. Tapi saat kita mengaku, oh iya ada masalah, oh iya saya masih orang berdosa, saya masih punya kemampuan untuk berdosa, maka dari itu saya butuh anugerah Tuhan. Kalau saya bisa menjaga kehidupan saya sejauh ini berjalan lurus, tegak, kudus, penuh dengan integritas, penuh dengan kekudusan, itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatan kita. Orang yang sadar keberadaannya akan mudah untuk bergantung sama Sang Pencipta. Sadar. Yang berikutnya saya tulis di sini adalah proses recovery. Setelah kita reflect, kita realize, now the starting progress of recovery. Proses penyembuhan di sini. Recovery is available to everybody. Proses pemulihan kesembuhan ini tersedia bagi semua orang. Tapi sadar juga untuk kita bisa take note di sini bahwa kesembuhan itu sifatnya personal. Jadi hanya karena orang, saya ketemu beberapa teman yang kena COVID itu ada beberapa yang nggak ada simptom sama sekali, OTG, tenang, nggak ada apa-apa, dia cuma di rumah sedikit minum obat, minum vitamin, matahari sedikit olahraga dikit, sembuh. 3, 4, 5, 7 hari, seminggu lah, oke. Ada yang sampai 2-3 minggu masuk di ICU. Ada yang biayanya cuma ratusan ribu, sembuh. Ada yang biayanya sampai 1,2 M. Cerita jujur ini. Hampir mati, sebelum dia masuk ke ICU dia sempat telepon, tolong dong doain. Gak bisa nafas. Jadi jangan mengukur segala sesuatu hanya dengan kacamata kita. Oh, COVID doang, aman lah. Saya kena empedu gitu ya. Dulu saya suka dengar orang ngomong tahun lalu sebelum saya kena gitu. Apa yang operasi? Empedu doang, empedu doang, gampang. Sekarang saya dengar orang ngomong seperti itu. Kalau saya nggak bertobat, saya pengen doain biar orang itu kena empedu, gitu, biar tahu rasanya gitu. Karena empedu yang dianggap enteng sama orang, buat saya nggak enteng sama sekali. Saya sampai 3 kali bolak-balik masuk rumah sakit. Saya udah berserah, saya udah nyanyi Tuhan, aku berserah gitu, I surrender all. Udah kayak orang mau mati, gara-gara empedu. Jadi hanya karena kita kuat melewati segala sesuatu atau apapun yang sudah kita lewati, belum tentu orang-orang di sekitar kita kuat. Yuk punya awareness, sadar bahwa setiap kita pribadi demi pribadi diciptakan berbeda. Begitu juga kesembuhannya berbeda. Gak bisa cuman, oh yang penting sekali aja didoakan pasti sembuh. Belum tentu juga. Bisa gak? Bisa. Gak ada yang mustahil sama dengan Tuhan. Tapi tidak selalu satu sama dengan dua dalam kehidupan ini. Kehidupan ini banyak variabelnya. Belajarlah untuk punya kesabaran. Melihat proses Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang-orang yang kita kasih sekitar kita. Everybody, saya tulis di sini, heals differently. Setiap orang sembuhnya berbeda-beda. Kita manusia suka bikin jurus, kita suka bikin rumus, kita suka bikin formula. Pokoknya begini deh. Saya berdoa tengah-tengah semuanya ini juga jadi kesempatan bagi setiap kita untuk melihat kreativitasnya Tuhan, kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan menyembuhkan orang dengan air liurnya, ya. Tuhan menyembuhkan orang dengan dipping into the river, nyelup di sungai, ya. Tuhan menyembuhkan orang dengan berkata-kata, ya. Tuhan menyembuhkan orang hanya dengan memegang ujung daripada jubahnya, ya. Segala macam bisa. Metodenya bisa berubah-ubah. Faktanya Tuhan sanggup menyembuhkan. Caranya bagaimananya, itu kreativitasnya Tuhan. Jangan kita suka mengkotakkan Tuhan. Satu yang bisa kita pegang, next slide-nya, bahwa tidak ada yang dapat mengubah kasih Allah kepada kita. Hanya karena kita belum dipulihkan, belum sembuh.
Mungkin sudah 1 minggu, mungkin sudah 2 minggu, bahkan mungkin keadaan kita sudah 1 tahun atau lebih. Itu tidak mengubah faktanya bahwa nothing can change God's love for you and for me. Gak ada yang bisa mengubah kasih Tuhan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga bagi kehidupan saya. Melewati proses ini yang kita pegang, bahwa ada Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kita. Sehingga akhirnya ada yang namanya restorasi, restore, atau dipulihkan secara sepenuhnya. Dan saya percaya, saya yakin, cara dan pandangan kita menghadapi dan menjalani kehidupan ini akan berubah setelah kita melewati kesulitan atau tragedi. The way we view life akan berubah. Saya memandang kesehatan jadi sesuatu yang berubah sebab setelah tahun lalu 3 kali masuk rumah sakit. Prioritas jadi berbeda. Ada pepatah seperti ini, if you saw the size of the blessing coming, hanya saja kalau kita sadar betapa besar berkat yang atau hadiah yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita, then we would understand the magnitude of the battle you're fighting. Kita akan sadar seberapa besar perjuangan yang mesti kita lewati. Bapak Presiden Soekarno menulis seperti ini, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Seringkali di hal-hal kesusahan yang harus dan mesti kita lewati. Ada treasures, ada hal-hal yang berharga, ada mutiara bahkan diamonds yang bisa kita temukan along the way dalam perjalanan itu. Amsal 24:16 mengatakan seperti ini. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Hanya karena kita klaim diri kita menjadi orang percaya, itu tidak memberikan kekebalan pada kita untuk tidak bisa sakit atau untuk tidak bisa terjatuh. Kita masih tidak sempurna. Maka itu hal-hal tersebut masih bisa kita alami. Kita masih bisa terluka, kita masih bisa sakit, bahkan kita masih bisa terjatuh. Tapi firman Tuhan katakan, berkali-kali kita jatuh pun, kita akan kembali berdiri dengan teguh. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada Kristus di dalam kita. Itulah ayat berikutnya, Efesus 1 ayat 10-11. Bahwa kita sadar siapa kita dan panggilan tujuan kehidupan kita bisa ditemukan dan hanya bisa didapatkan di dalam Kristus. Makanya The Message Bible bahasa Inggris hari ini mengatakan seperti ini, it is Christ that we find out who we are. It is in Christ that we find out who we are and what we're living for. Siapa identitas kita dan kenapa kita hidup di muka bumi, untuk tujuan apa, hanya bisa didapatkan dalam hubungan kita di dalam Kristus. Makanya Yohanes 15 mengingatkan bahwa di luar dari Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apart from Him we can do nothing. Kolose 1:27 berkata seperti, rahasia yang bisa kita pegang dalam diri kita adalah Kristus ada di dalam diri kita, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Doa saya biar setiap kita apapun dimanapun yang kita jalani bersama-sama hidup ini, mata kita bisa dicelikan, pikiran kita bisa terbuka, telinga kita bisa mendengar bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar. Biar kita mengalami Tuhan like never before, seperti belum pernah kita alami sebelumnya. Kita nggak tahu, kita nggak kenal Tuhan sebelumnya. Sekarang kita mengenal Dia. Oh ternyata ya, oh ternyata ya, oh ternyata ya. Ada banyak wow yang akan keluar dari kehidupan kita karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita lihat kebesaran Tuhan, bukan saja dalam titik kemenangan, titik puncak kesuksesan kehidupan kita, tapi bahkan dalam lembah yang paling kelam pun kita bisa lihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang sama, tetap besar, tetap sanggup melakukan segala sesuatu, dan tetap setia menemani setiap kita. Saya tutup dengan satu ayat yang saya suka, yang saya dapatkan. Yesaya 26 ayat 3-4 bahasa Indonesia yang berkata seperti ini, Tuhan, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan senantiasa, sebab Tuhan Allah selalu melindungi kita. Dalam The Message Bible-nya, saya suka sekali kata-kata ini. People with their minds set on you. Setiap kita yang pikirannya, hidupnya, fokusnya, tujuannya terarah kepada Tuhan Yesus. You keep completely whole. Tuhan menjaga utuh senantiasa.
steady on their feet, bisa berdiri kuat, because they keep at it and do not quit, karena dia terus setia dan tidak pernah menyerah. Depend on God, bergantung, bersandar kepada Tuhan, and keep at it, dan terus lakukan hal itu. Because in the Lord God you have a sure thing. Karena di dalam Tuhan kita punya kepastian akan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hanya Dia yang bisa menjamin semua itu pada setiap kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah hilang, jangan pernah putus harapan. Apapun yang mesti kita alami, betapa berat, betapa sesek, betapa mungkin kita sudah hampir tak berdayanya. Justru di saat-saat itu kita melihat dalam kelemahanku Tuhan, biar kuasa kekuatan kebesaran-Mu semakin nyata. Saya tutup satu pertanyaan. Maukah kita menghampiri tahta Tuhan? Do you want to start over? Maukah kita di-reset sama Tuhan? Mungkin selama ini prioritas kita banyak yang amburadul. Kita gak pernah menjaga kesehatan jasmani kita. Kita gak pernah memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin mengabaikan keluarga kita, orang-orang yang setia sekitar kita. Kita gak pernah anggap mereka. Orang-orang mungkin mengasihi kita, take care of our homes. Mungkin driver kita, mungkin maid kita yang membersihkan rumah kita setiap hari. Kita gak pernah appreciate mereka, gak pernah hargai mereka. Para ibu-ibu, mama kita yang berjuang habis-habisan buat kita, bahkan untuk melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya. Kita gak pernah even say thank you. Yang ada tuntutan demi tuntutan, kritik demi kritik. Yuk kita ambil waktu untuk kita mau di-reset. Apa yang tadinya miring, kita mau belajar lurus. Apa yang tadinya salah, kita minta dibenarkan. Apa yang tadinya bahkan mati, biar ada kehidupan baru, nafas kehidupan yang diberikan karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Ada sambungan-sambungan, koneksi demi koneksi yang akan dibangkitkan hari ini karena kita terhubung dengan Sang Pencipta. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kapanpun kami bergabung dalam ibadah online ini, kami ucap syukur buat kebesaran-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang sedang mengalami kesesakan, apapun itu. Mungkin secara fisikal, secara jasmani, terbaring di rumah sakit. Biar kami mau membuka hati kami kepada Engkau. Boleh merendahkan hati kami. Kami yang Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Mungkin ada yang sedang bingung tentang keluarganya, hubungannya. Kami butuh Engkau Tuhan. Mungkin ada yang sedang berjuang untuk usaha, karir, keuangannya. Kami butuh Engkau. Mungkin ada yang sedang berjuang untuk anak, orang tua, kakak, adik. Kami butuh Engkau. Mungkin ada berjuang untuk masa depan, gak tahu. Yang mau jujur merendahkan hati kami, minta Tuhan, kami butuh Engkau. Ajarkan kami itu bisa menerima keberadaan kami Tuhan. Ajar kami itu bisa melakukan refleksi, melihat, memahami diri kami sendiri, bahwa kami sadar kami gak sempurna Tuhan. Maka itu kami butuh Engkau. Untuk kami bisa realize, untuk bisa menerima keadaan kami bahwa ya memang mungkin saat ini kami sakit. Ya mungkin kami saat ini mungkin jauh, bahkan mati hubungan kami dengan Engkau. Ya mungkin keuangan kami gak baik, ya mungkin jasmani kami sedang menderita. Tapi izinkan kami gak berhenti di situ, tidak stop di situ Tuhan. Tapi itu bisa melakukan progres, menyadari bahwa recovery tersedia bagi kami, pemulihan sudah Kau persiapkan bagi kami, menyadari bahwa restorasi bisa menjadi bagian kami. Izin kami bersandar kepada Engkau, kembali mau dikoneksi dengan Engkau. Bapak, ini kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Hembuskan nafas kehidupan kembali pada hidup kami Tuhan. Sehingga mungkin jasmani kami yang sakit boleh melalui kuasa kesembuhan. Kerohanian kami, hubungan kami yang tidak terkoneksi dengan Engkau sebelumnya bisa terhubung dengan Engkau. Ada jalur sambungan yang bisa terjalin dengan Engkau. Keuangan kami yang sedang menderita boleh menerima terobosan dari Engkau Tuhan. Keluarga kami, hubungan yang sedang berantakan boleh dipulihkan dari Engkau. Sadarkan kami bahwa the journey, perjalanan ini juga sama senangnya, sama menyenangkannya dengan destinasi yang kami capai. Jangan terlalu kami fokus hanya pengen sampai di sana,
tapi ajar kami juga untuk bisa belajar dan menikmati, menghargai, menghormati perjalanan kehidupan bersama Engkau. Help us to appreciate the journey of life, not just to strive to get there. Gak ada cuma pengen ngotot, pengen nyampe di sana. Cepat pulih, cepat kembali to back to new normal. Help us to sadar bahwa waktu ini ada untuk kami bisa mengkaji ulang, memprioritaskan ulang, untuk bisa di reset dengan Engkau. Sehingga tadinya miring bisa lurus, yang tadinya salah bisa benar, bahkan tadinya mati bisa hidup baru di dalam Engkau. Biar kebenaran firman boleh kami terima, boleh kami olah, boleh kami cerna, dan bahkan boleh kami lakukan, aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang setia, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengasihi Engkau, dan kami berdoa dan ucapan syukur. Amin. Saya percaya bahwa kita diberkati pada pagi hari ini. Biar kita belajar terus supaya hidup ini tetap melekat erat dengan Tuhan, mengandalkan Dia, karena hanya Dia segala-galanya dalam hidup ini. Semua kejadian yang boleh kita alami kiranya tidak menyurutkan iman kita, namun menambahkan kedewasaan kita semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Yulianto yang sudah melayani kita pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Yulianto dimanapun juga berada. Mari sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya saudara-saudara yang di rumah semua ada di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Sekalipun sudah sekian lama kita tidak berjumpa, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan, untuk kita dapat memuliakan Dia setiap waktu di dalam sepanjang hidup ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kasih-Mu tetap nyata di dalam hidup kami. Apapun yang Engkau izinkan terjadi tidak membawa kami lemah, tetapi justru kami semakin merasakan Engkau di dalam hidup ini. Dan itulah Tuhan yang sangat kami butuhkan. Setiap saat kami boleh merasakan kehadiran-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tetap mengagungkan Engkau, menghormati Engkau, dan kami boleh menyatakan kasih kami kepadamu, sehingga hidup ini dapat berdampak bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapa, teraikan firman-Mu di dalam roh hati kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yulianto yang sudah melayani kami pada pagi ini. Kau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, pencerahan yang daripada Tuhan, agar supaya semakin Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk keluarganya, berkati kesibukannya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dilakukan, dan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak-Mu juga yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan. Engkau memberkati dan memakai mereka lebih lagi untuk dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada, di pekerjaan, di studi mereka, dan dimanapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya bersyukur kepadamu. Berkati juga setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah. Mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap hidup di dalam Engkau, dan Engkau tetap memberikan kekuatan kepada semua anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Tuhan, tolong dari yang paling kecil sampai yang paling tua, Engkau tetap memegang hidup mereka, supaya mereka tetap sehat oleh karena Tuhan, dan juga bukan hanya sehat jasmani, tetapi kerohanian mereka pun sehat. Dan itulah yang terpenting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami sudahi ibadah kami, dan kami sangat berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkat rohani, pencerahan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, rahmat yang turun dari Bapa kita,
demikian juga kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus ada nyata dan limpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati kita sama-sama katakan